Pasar murah Desperindak Balangan, alternatif belanja hemat untuk warga. Desa Teluk Karya siap menuju Proklim Lestari, 13 desa binaan dilibatkan. Dinkes Balangan sosialisasikan revisi terbaru buku KIA 2025. Pemkab Balangan bagikan kartu Balangan Pintar untuk dukung pendidikan siswa. Pemkab Balangan ganding Ombudsman Kalsel bahas kebijakan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya Siti Almunawarah. Berikut batarbangan selengkapnya. Solusi belanja hemat bagi masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar pasar murah yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Juai, Selasa, 11 Februari 2025. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan menjadi solusi belanja hemat bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pasar murah yang digelar untuk pertama kalinya di tahun 2025 ini berlangsung di halaman kantor Kecamatan Juai, Selasa 11 Februari 2025 dan disambut antusias oleh masyarakat setempat. PLT Kabid Kemeteorologian dan Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Samsul Bahri menyebut pasar murah merupakan salah satu langkah strategis dalam menekan inflasi di Balangan. Ia menjelaskan pada tahap awal pasar murah akan digelar di tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan ke pelosok desa, agar lebih banyak masyarakat yang terbantu. Tentunya dengan adanya pasar murah ini dapat membantu masyarakat kita di dalam membeli kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian. Samsul juga mengapresiasi tingginya antusiasme warga Kecamatan Juai dan berencana akan menambah stok barang untuk pelaksanaan berikutnya. Kalau untuk di Kecamatan Juai, pengalaman yang telah lalu sampai dengan hari ini ketika diadakan pasar murah itu sangat ramai dan kebiasaan stok barang habis dan bahkan kurang gitu. Nah, kemudian di kegiatan berikutnya kami bisa menambah stok barang lagi. Sementara itu, analis perdagangan Kabupaten Balangan Asbid menyampaikan untuk jenis komoditas yang dijual pihaknya masih sama seperti tahun sebelumnya. Ia mengatakan Disperindak Balangan juga berkolaborasi bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Balangan, serta distributor lainnya seperti Bulog, Mama Suka, Wings Food, dan Teh Gunung Satria. Untuk komoditas hari ini sama seperti biasanya, contoh kayak tepung, minyak goreng, yang lain untuk tambahan aja. Dan mungkin ke depan ada penambahan komoditas lagi Pak selain yang dijual seperti hari ini? Karena kami bergabung dengan Dinas Ketahanan Pangan, biasa kami kolaborasi. Jadi kami bagi untuk ketapang misalnya mereka bawa gula, bawa telur sama bawang. Ananto Prasetya dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Desa Teluk Karya menggelar sosialisasi program Kampung Iklim bagi 13 desa binaannya. Di halaman kantor Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampehong, Selasa 11 Februari 2025. Pemerintah Desa Teluk Karya menggelar sosialisasi program Kampung Iklim atau Proklim bagi 13 desa binaannya. Di halaman kantor Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampehong, Selasa 11 Februari 2025. Ke-13 desa tersebut yaitu Tanah Habang Kiri, Sungai Awang, Hilir Pasar, Tampang, Kusambi Hulu, Kandang Jaya, Matang Lurus, Panaitan, Lok Panginangan, Tanah Habang Kanan, Lampehong Selatan, Lajar dan Mundar turut berpartisipasi untuk mendukung Desa Teluk Karya dalam meraih status Proklim tingkat lestari. PLT Camat Lampehong Murdiansyah mengapresiasi antusiasme kepala desa dalam mengikuti program ini.
Ia berharap selain Desa Teluk Karya yang sedang berupaya mencapai tingkat lestari, 13 desa binaan lainnya juga dapat berkembang menuju tingkat utama. Untuk program Pro Iklim di Desa Teluk Karya ini, alhamdulillah antusias untuk kepala desa yang lain untuk dibina oleh Desa Teluk Karya. Ada 13 desa yang akan nantinya jadi binaan Desa Teluk Karya, yang mana Desa Teluk Karya ini akan meningkatkan lagi menjadi lestari, dan nanti semoga 13 desa yang dibina di wilayah Kecamatan Lampiong ini juga menjadi utama paling enggak kan. Nah, jadi hasil sosialisasi hari ini, kepala desa yang mengikuti sosialisasi ini juga antusias dan ingin mengikuti program ini ke depannya, dan semoga harapannya pada penilaian yang akan datang di bulan Maret informasinya bisa memenuhi apa yang menjadi kriteria program Pro Iklim ini. Murdiansyah berharap upaya yang dilakukan Desa Teluk Karya dapat memenuhi kriteria untuk mencapai tingkat lestari pada penilaian mendatang. Senada dengan itu, Kepala Desa Teluk Karya Pajrianur berharap program binaan ini dapat mendorong desa lain untuk aktif berpartisipasi dalam Proklim. Untuk di Desa Teluk Karya ini kami rencana membina 13 desa. Nah, jadi mudah-mudahan nantinya desa-desa yang lain bisa mengikuti untuk program ini. Sementara itu, JF Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Balangan, Siti Fatimah Ngasih dalam sosialisasinya menjelaskan pentingnya aksi mitigasi dan adaptasi dalam Proklim guna meningkatkan penilaian. Upaya kami tadi untuk mendukung Desa Teluk Karya itu ya tadi menggambarkan bagaimana aksi mitigasi dan adaptasi untuk peningkatan nilai dalam pengisian SRN nanti. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan gelar orientasi revisi buku Kesehatan Ibu dan Anak dari edisi 2024 ke versi terbaru 2025 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Waringin Selatan, Selasa 11 Februari 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar orientasi revisi buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA dari edisi 2024 ke versi terbaru 2025. Di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Waringin Selatan, Selasa 11 Februari 2025. Orientasi ini bertujuan untuk membantu tenaga kesehatan memahami isi buku KIA terbaru agar dapat diterapkan dengan lebih baik dalam pelayanan kepada ibu dan bayi. Kegiatan diikuti oleh 36 bidan dan tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas di Kabupaten Balangan. Buku KIA memiliki peran penting dalam pemantauan kesehatan ibu hamil dan anak. Seiring waktu, buku ini terus diperbarui untuk meningkatkan kualitas pemantauan kesehatan. JF Administrasi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Maya Sari menyampaikan bahwa buku KIA 2025 memiliki sejumlah perubahan dibandingkan edisi sebelumnya. Kegiatan hari ini adalah orientasi revisi buku KIA tahun 2024, di mana buku KIA kita ini direvisi. Jadi ada penambahan-penambahan seperti kesehatan jiwa pada ibu hamil dan edukasinya lebih bertambah lagi dari buku KIA sebelumnya. Maya Sari berharap pengisian buku KIA dapat menjadi alat edukasi bagi masyarakat sekaligus menjadi rekam medis perjalanan kesehatan ibu hamil dan balita. Sementara itu, Bidang Koordinator Waringin Selatan Risni menerangkan buku KIA berfungsi sebagai home-based recording untuk pemantauan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif. Buku ini juga menjadi sarana pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu dan anak. Di dalam buku KIA yang baru ini diharapkan bidan-bidan itu bisa mendeteksi sedini mungkin kemungkinan misalnya ibu hamil yang mengalami komplikasi atau masalah kehamilan itu ditemukan sedini mungkin sehingga kita bisa memberikan penata-laksanaan secepatnya yang tepat guna ibu hamil tersebut mendapatkan pelayanan sesuai standar di mana harapannya nantinya kehamilannya berjalan normal, persalinannya normal, bayinya pun normal. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Kabupaten Balangan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan dengan menyerahkan bantuan Kartu Balangan Pintar kepada 1.072 siswa SDMI dan 586 siswa SMP MTS di Gedung Sanggam, Kecamatan Paringin, Rabu 12 Februari 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan dengan menyerahkan bantuan Kartu Balangan Pintar kepada 1.072 siswa SDMI dan 586 siswa SMP MTS. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Setda Balangan Ahmad Fauzi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan (ABG) di Gedung Sanggam, Kecamatan Paringin, Rabu 12 Februari 2025. Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024 ini bertujuan meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka, serta memastikan setiap pelajar di Balangan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, ABG menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Ia juga mengajak para penerima Kartu Balangan Pintar untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, serta terus bersemangat dalam menempuh pendidikan. Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Setda Balangan, Ahmad Fauzi, menyampaikan program Kartu Balangan Pintar bertujuan membantu pelajar yang orang tuanya masih mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti peralatan belajar dan alat tulis. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya program ini angka putus sekolah dapat diminimalkan serta mutu pendidikan di Kabupaten Balangan semakin meningkat. Muhammad Rifki dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan menggelar sosialisasi opini pelayanan publik, penguatan SDM, dan kebijakan penilaian pelayanan publik di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui bagian organisasi dan tata laksana Sekretariat Daerah. Pemkab Balangan menggelar sosialisasi opini pelayanan publik, penguatan SDM, dan kebijakan penilaian pelayanan publik di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ernawati, serta perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Balangan. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi terkait kebijakan pelayanan publik. Diskusi ini mencakup rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan agar dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menegaskan standar pelayanan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan layanan publik. Standar ini juga menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Antara lain misalnya kami dalam pelayanan ini ada 5 sektor yang patut menjadi perhatian. Apalagi kami mengetahui Bupati kan Pak Abdul Hadi ini terpilih kembali. Jadi kita sampaikan bahwa sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan layanan publik di desa itu harus menjadi atensi. Kemudian yang berikutnya dari sisi pengaduan itu juga harus ada pembinaan yang rutin berkelanjutan dilakukan kepada para pengelola pengaduan. Kemudian perhatian terhadap kelompok rentan jangan sampai diabaikan begitu saja. Baik itu perhatian dalam bentuk layanan maupun sarana dan prasarana. Itu catatan umum kami. Senada dengan hal tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ernawati mengatakan peningkatan pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pengembangan sarana dan prasarana, tetapi juga harus sesuai dengan standar yang mencakup sistem, prosedur, jangka waktu, biaya, serta penanganan pengaduan.
kita diberikan materi oleh Ombudsman. Dan mungkin ini karena pada hari ini tahapan awal persiapan makro, nanti kami juga akan mendetailkan atau melaksanakan ke tahapan-tahapan selanjutnya yang lebih mengerucut untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada SKPD Lokus khususnya. Bella Kira Rendra dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Siti Al-Munawarah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.